Utang itu biasanya selalu diiringi dengan riba. Riba inilah yang berbahaya sekali. Teman-teman, Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana ketika riba ini dijalankan berarti Anda diibaratkan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Utang saya itu kalau di total 1,7 M. Jadi pokok plus bunga itu 1,7 M. Saya hanya membayar pokoknya saja sekitar enggak sampai 1,3 M. Jadi bunga, denda, ongkos, penalti dan sebagainya semua bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Joko Rustiono, berasal dari Sorong, Papua Barat Daya. Alhamdulillah, pada bulan Mei tahun 2016 diperkenalkan dengan sebuah event yang menurut saya waktu itu spektakuler dan dahsyat banget. Berada di Al-Akbar Convention Center. Pada saat itu saya mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Tanpa Riba, PTR kan Pak, kalau nggak salah masih PTR ya, Pengusaha Tanpa Riba. Pada saat itu saya mendapatkan energi yang luar biasa tentang bagaimana caranya untuk keluar dari riba. Dan sebelumnya memang saya waktu itu berbisnis, ya image saya waktu itu bisnis itu memang harus menggunakan utang bank atau modal abang, dan pada saat itu memang saya sudah terjerumus ke dalam utang bank, dan saya setiap bulan selalu menyetor ribanya. Dan anehnya ketika selama proses seminar itu berlangsung, ada air mata yang selalu jatuh bercucuran, seolah-olah dunia ini akan segera berakhir. Saya melihat pada waktu itu seminar ini memang harus diedukasi secara terus-menerus seharusnya oleh para kalangan ustadz, para kalangan ulama tentang bagaimana tabiat buruk utang sendiri. Kalau kita memulai usaha dengan sebuah utang itu ada sebuah tabiat buruk, dan bagaimana hukumnya kita ketika menggunakan utang bank dengan ngada riba. Ini seharusnya oleh para ulama, oleh para ustadz selalu disampaikan terus-menerus. Dan pada waktu itu saya memang tahu, sudah paham sedikit demi sedikit. Tetapi saya tidak merasa tahu bagaimana kelanjutannya untuk segera cut daripada utang sendiri. Dan qadarullah, ya mungkin pada waktu itu saya masih merasa mampu menyetor. Jadi hidayah itu belum Allah berikan kepada saya, dan masih merasa ego, masih merasa sombong, dan tabiat-tabiat buruk itu memang masih belum terlalu kena. Berjalannya waktu, terutama ketika musibah pandemi 2019, 2020, 2021 itu, usaha saya memang benar-benar goyang. Usaha saya dahsyat luar biasa. Qadarullah, saya secara mental juga tidak siap, secara finansial juga saya tidak siap. Akhirnya saya terlilit utang yang membuat saya tidak bisa fokus lagi menjalankan bisnis saya. Itu salah satu tabiat buruk utang itu, tidak bisa fokus ke dalam pekerjaan. Tabiat buruk utang lain yang saya dapatkan, utangnya dari tahun ke tahun itu jumlahnya selalu bertambah. Bayangkan, saya hanya utang 15 juta. Tahun 2002, 2003, saya hanya utang sekitar 15 juta. Berjalannya waktu, hingga tahun 2019, ternyata utang saya membengkak menjadi 1,3 M. Dari 15 juta sampai ke 1,3 M. Jadi bayangkan, kalau kita tidak segera introspeksi, tidak segera muhasabah, teman-teman nanti akan kena dampak buruk daripada utang sendiri. Seharusnya dengan logika yang normal, tujuan bisnis itu adalah sesegera mungkin
mendapatkan omset yang besar, mendapatkan pendapatan yang besar. Tetapi kenapa utangnya dari tahun ke tahun selalu jumlahnya bertambah? Dan pada akhirnya, qadarullah, di tahun 2019 COVID, jeder, jatuh. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana saya dan istri harus berjuang dari karyawan yang mulai sekitar 30 orang ya. Sekarang mungkin hanya sekitar tinggal 7 di tahun 2019 tinggal 7. Qadarullah di tahun 2022 saya mengikuti kegiatan TPE. TPE ini membuka mata dan hati saya, terutama saya diingatkan langsung sama istri saya, karena selama ini yang mendampingi perjalanan bisnis saya, perjalanan hidup saya itu bukan orang lain, istri tercinta. Istri tercinta ini selalu mengingatkan saya, selalu mensupport saya, bahkan ketika kita jatuh, bukan orang lain, hanya istri saya. 2022 lah adalah momentum saya dan istri mendapatkan sebuah ilmu dasar, ilmu tentang keimanan. Ini teman-teman, untuk mengetahui kisah ini, teman-teman harus membaca sebuah buku, namanya buku merah. Buku merah ini menjadi inspirasi saya. Namanya kalau nggak salah, Kesalahan Fatal Mengembangkan Bisnis dengan Utang. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Setelah saya mengikuti TPE ini, saya dibongkar bagaimana keimanan saya dikuatkan lagi untuk segera melunasin utang. Karena memang Rasulullah SAW itu ketika dalam sebuah kisah bahwa Rasulullah tidak akan menyolatkan orang ketika masih berutang. Padahal sholatnya Rasulullah itu adalah sebuah syafaat yang senantiasa dinanti oleh umat muslim nanti di yaumil akhir. Jadi bayangkan ketika kita meninggalkan dunia ini masih punya hutang, naudzubillah min dzalik, kita mungkin digaransi tidak akan masuk surga. Dan kemudian ada dampak utang itu biasanya selalu diiringi dengan riba. Riba inilah yang berbahaya sekali. Teman-teman, Bapak Ibu bisa disaksikan bagaimana ketika riba ini dijalankan, berarti Anda diibaratkan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri atau dengan saudara perempuan sendiri. Summa naudzubillah. Mudah-mudahan teman-teman semua segera sadar ini. Kemudian setelah saya mengikuti TPE di tahun 2022, bulan Juli waktu itu, di bulan September saya memutuskan langsung ikutin PBTR. PBTR ini adalah ilmu teknis bagaimana cara menyelesaikan usang atau cara menyelesaikan menghadapi dengan abang-abang gitu. Ini ilmu teknisnya. Jadi kalau ilmu TPE itu menguatkan keimanan di ilmu PBTR ini kita diajarin bagaimana cara menghadapi perbankan, termasuk ada bocoran sedikit bagaimana cara untuk meningkatkan omset kita. Kemudian bagaimana caranya kita untuk segera melunasin utang, ya mungkin dengan peningkatan omset, yang kedua mungkin dengan menjual aset-aset yang ada, yang ketiga mungkin dengan menginventarisir piutang-piutang yang ada potensi masih bisa tertagih. Dan Bapak Ibu, saya mempraktekkan ilmu PBTR ini. Utang saya itu kalau di total 1,7 M. Jadi pokok plus bunga itu 1,7 M. Saya hanya membayar pokoknya saja sekitar nggak sampai 1,3 M. Jadi bunga, denda, ongkos, penalti dan segala semua bebas. Dan saya membuktikan satu hal lagi. Ternyata ketika kita belajar di PBTR itu kita bisa mendapatkan keringanan. Dan alhamdulillah saya mendapatkan keringanan pokok. Ini sebuah kesyukuran dan ini semua tidak akan terjadi tanpa kasih sayang dan pertolongan Allah. Dan memang saya untuk mendapatkan bonus ini, saya harus bertahan selama 1 tahun 5 bulan. Saya bertahan selama 1 tahun 5 bulan untuk mendapatkan keajaiban dari big win dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kemudian saya ngikutin event-event MMC, UBL, MyAxo, dan hari ini saya mengikuti sebuah event yang saya rasa inilah ilmu bisnis hari ini. Ilmu bisnis hari ini bertajuk The Total Financial Makeover. Ilmunya keren banget Bapak Ibu, ilmunya sangat keren. Bagaimana kita diajarin untuk mendatangkan
customer sebanyaknya, meningkatkan profit kita, menganalisa biaya-biaya yang dapat meningkatkan profit kita, menganalisa biaya-biaya yang memang tidak perlu di perusahaan kita. Kemudian kita diajarin juga nanti ketika kita sudah memiliki uang berlimpah untuk kita tidak gelap mata. Karena ketika nanti kita sudah memiliki uang yang banyak, kita sudah memiliki rezeki yang berlimpah, di situ akan timbul lagi godaan-godaan. Itu kita semua diajarin di MTR ini. Jadi di acara TTFM ini kita diajarin bagaimana caranya melipat gandakan uang, melipat gandakan omset, melipat gandakan profit. Bukan berarti melipat gandakan uang dengan cara-cara yang tidak diridhoi Tuhan, tidak diridhoi Allah, tapi memang cara-cara yang memang ini secara otentik sudah dibuat sebuah penelitian oleh coach dan tim. Dan ini worth it sekali untuk dilaksanakan. Bagaimana cara lead generation, mendatangkan calon-calon customer, kemudian di situ akan juga diajarin bagaimana cara menentukan sebuah customer, kemudian bagaimana caranya memperbanyak pembelanjaan, kemudian bagaimana setelah pembelanjaan diperbanyak, bagaimana kemudian dia bisa belanja lagi, dan mereferal orang lagi untuk belanja lagi di sini. Nah, di sini kita akan diajarin benar-benar bahwa ketika kita menerapkan ilmu bisnis ini, saya yakin dan percaya teman-teman nggak perlu jualan aset. Teman-teman bisa mendapatkan uang untuk melunasi utang Anda tanpa harus jualan aset. Teman-teman bisa cari di YouTube-nya Pak Mulyono. Itu super duper keren sekali. Utang 40 miliar lunas dalam beberapa tahun saja tanpa harus jualan aset. Karena memang jualan aset itu jauh lebih sulit ketimbang mencari pendapatan atau income. Dan saya merasa bersyukur sekali bertemu dengan sebuah komunitas namanya komunitas Syariah World. Ini bagi saya sebuah jalan yang disiapkan Tuhan bagi hambanya yang beriman. Jalan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keridhoannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak teman-teman untuk minimal searching dulu lah. Searching, googling di YouTube, cari itu namanya pengusaha tanpa riba, MTR, MMC, Syariah World, cari sebanyak-banyaknya. Dan saya mengajak teman-teman untuk segera bertobat. Saya yakin dan percaya teman-teman adalah manusia, makhluk yang paling luar biasa di muka bumi. Saya yakin dan percaya teman-teman akan cepat berhasil. Teman-teman, dalam waktu dekat ini ada sebuah event yang sangat luar biasa, keren banget. Event inilah yang menginspirasi saya. Event inilah yang sebetulnya menginsafkan saya terhadap perilaku atau mindset terhadap utang itu sendiri. Utang itu memiliki konsekuensi. Kalau pada utang biasanya ada riba. Dan di TBE ini akan dijelaskan bahayanya riba, tabiat buruknya berutang. Dan TBE ini adalah sebuah event yang menurut saya akan membongkar sisi keimanan kita, akan menguatkan keimanan kita untuk kita tidak terjerumus lagi ke dalam maksiat yang bernama riba. Riba itu dosa besar, sama dengan berzina, sama dengan membunuh, sama dengan minum khamr. Riba itu adalah dosa besar. Jadi dan boleh jadi event TBE ini, The Basic Element ini adalah sebuah cara untuk Anda bisa lunas utang. Karena ketika keimanan Anda semakin digali, dikuatkan lagi, saya yakin dan percaya Anda akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Tuhan sendiri. Bukan masalah teknisnya penting, tapi yang paling penting adalah faktor keimanan. Keimanan bahwa segala sesuatu itu sudah terjadi. Jadi kalau Allah perintahkan untuk kita meninggalkan riba, disinilah TBE acaranya. Allah perintahkan untuk meninggalkan riba, berarti Allah sudah menggaransi akan ada keajaiban, akan ada jalan keluar yang terbaik untuk kita semua, insya Allah. Terkait dengan terkait dengan biaya, tiket lah seperti itu, yang diberikan oleh MCMC kepada kita itu menurut saya mahal banget. Itu kalau nggak ngerti manfaatnya. Tapi kalau nggak ngerti manfaatnya, bayangkan, saya bunganya 400 juta lebih. Bunganya 400 juta lebih, saya 0 bayar bunga. Dibandingkan dengan saya harus nyetor riba setiap bulan, mendingan saya buat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Membayar riba hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Jadi saya beranggapan bahwa event-event MMC itu sangat worth it, sangat murah. Dan memang belum pernah saya
mengikuti acara seminar apapun dengan pelayanan sebaik ini, dengan panitia yang sangat terbuka, sangat melayani, sangat ramah, kemudian qadarullah tempatnya juga sangat nyaman, makanannya juga pokoknya jos gandos top markotop sip markusip. Wah, ini bagi saya ini sebuah anugerah yang luar biasa yang harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya ketika ikut pembelajaran ini, kita diajarin bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai mimpi yang besar. Mimpi yang besar tidak cukup. Kita harus diajarin bagaimana kita menjadi seorang pribadi muslim yang memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak tidak cukup. Kita diajarin bagaimana menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Bagaimana uang itu, harta itu digunakan untuk kemaslahatan. Harta itu diberikan kembali kepada masyarakat, kepada Allah sebagai pemberi harta. Dan saya berharap event-event MMC ini dapat diikuti oleh orang lain. Saya juga berkomitmen untuk saya ngikutin event-event MMC ini. Bahkan saya punya niat suatu saat saya akan menjadi sebuah member BTC. Saya ingin menjadi membernya BTC secara khusus agar bisa meningkatkan bisnis saya lebih baik lagi. Kemudian bisnis saya bisa saya teruskan, saya wariskan kepada generasi anak-anak dan cucu saya. Itu yang paling penting. Jarak antara Sorong dan Bogor itu jauh. Sorong Papua itu jauh. Ibaratnya ujung timur sampai ke tengahnya Indonesia. Biaya yang saya keluarkan tidak sedikit, banyak tentunya. Tapi saya merasa bahwa kegiatan ini worth it untuk Anda teman-teman ikutin, worth it untuk taman perjuangkan. Saya yakin masalah biaya itu Allah sudah tetapkan, Allah sudah atur bahwa Allah akan mengganti itu biaya itu. Saya yakin dan percaya teman-teman yang punya permasalahan dengan utang, kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, carilah sebuah komunitas yang baik, carilah sebuah komunitas yang benar-benar mengajarkan bagaimana step-stepnya dari A sampai Z. Dan komunitas itu ada di MMC, Syariah World. Luar biasa, mari jalani hidup ini dengan takdir Allah yang baik, jalani dengan hati yang senang, riang gembira, perasaan yang selalu bersyukur, perasaan yang selalu bergembira bahwa kita hidup di dunia ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kita hidup di dunia ini untuk menjadi bahagia dan membahagiakan orang lain. Bukan untuk bahagia diri sendiri, tapi membahagiakan orang lain, terutama keluarga kita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.